Main apa hari Sabtu deh gua. Dan syukurnya kita diberikan izin untuk masuk ke dalam. Jadi, iya ta? Main apa hari Sabtu deh gua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi. Di kesempatan hari ini saya bakal ngajak kawan-kawan semua pergi ke suatu tempat bersejarah di Tanah Bima. Tempat ini merupakan saksi sejarah peradaban masyarakat Bima sebelum memasuki masa kerajaan. Dan di tempat ini pula yang akan menjadi cikal bakal nama Mbojo atau Bima. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran di mana tempatnya, seperti apa tempatnya, pantengin terus HP-nya dan jangan ganti channel. Yuk, kita berangkat. Ya, buat kawan-kawan yang berkendara pakai motor, jangan lupa lindungi kepalanya pakai helm. Kecuali kalau antum nggak punya kepala, baru antum nggak pakai helm nggak apa-apa. Terbangnya. Dan bila kita berdiri dari sini kelihatan Doro Raja. Itu Doro Raja.
Itu Doro Raja. Ya, ayo kita diizinkan masuk ke dalam. Kita diizinkan masuk ke dalam karena kawan-kawan dari yang beragama Hindu ingin melakukan ibadah, dan syukurnya kita diberikan izin untuk masuk ke dalam. Setawi ibu bapak. Jadi saudara kita ya sedang ingin melakukan ibadah. Jadi iya ta? Main mu hari Sabtu deh gue. Hari Kuningan hari Sabtu deh. Jadi hari. Oh. Jadi hanya pipilat do purnama Moribura gini. Oh, ibadah purnama. Iya ta. Bulan purnama. Iya. Oke, akhirnya kita sampai di tempat yang saya janjikan tadi. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang bertanya-tanya, tempat apa ini? Ya, untuk menjawab rasa penasaran kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan flashback ke masa sebelum masa kerajaan. 2000 years later. Jadi dulu pada masa sebelum masa kerajaan, yaitu lebih tepatnya pada masa Chuhi, wilayah-wilayah di Bima dipimpin oleh seorang Chuhi. Jadi setiap wilayah itu memiliki satu orang Chuhi. Jadi Chuhi ini bisa dikatakan adalah pemimpin atau ketua kelompok masyarakat. Jadi pada saat itu kurang lebih ada 20 Chuhi yang ada di wilayah Bima. Dan mereka sepakat untuk melakukan musyawarah. Dan hasil dari musyawarah ke seluruh Chuhi yang ada di Bima pada saat itu adalah menentukan 5 orang Chuhi yang menjadi koordinator wilayah. Jadi ada yang memegang wilayah utara, ada yang memegang wilayah selatan, ada yang memegang wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Jadi ditentukanlah 5 Chuhi pemimpin yang mengkoordinir seluruh Chuhi yang ada di Bima. Dan tempat musyawarah itu adalah Baboju. Karena dianggap sakral atau dianggap sangat bersejarah tempat musyawarah itu, karena menghasilkan suatu keputusan yang mempengaruhi sejarah peradaban masyarakat Bima pada saat itu, akhirnya diadopsilah nama tempat para Chuhi melakukan musyawarah itu, yaitu Baboju. Diadopsilah nama Baboju itu menjadi nama Mbojo. Dan dari situlah asal muasal lahirnya nama Mbojo atau lahirnya suku Mbojo. Dan ada pula Baboju itu yaitu di sini. Jadi tempat yang kita datangi ini saat ini adalah Baboju. Ada 2 versi memang yang mengatakan tepatnya Baboju itu di mana. Ada yang mengatakan, versi pertama ada yang mengatakan di Doro Raja atau di Gunung Makam para Raja-Raja. Dan versi kedua ada yang mengatakan di gunung ini, Dorodara yang saat ini, yang sekarang telah menjadi pura tempat beribadahnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Menurut hemat saya sendiri, saya lebih condong kepada tempat yang ini. Kenapa? Karena di dalam naskah Bo
naskah kerajaan Bima, di situ dikatakan saat itu seluruh Cuhi melakukan musyawarah di Baboju. Baboju itu berasal dari bahasa Bima yang berarti tanah yang bergelombang atau tanah yang tinggi. Kemudian tempatnya itu berada dekat dengan Teluk Bima. Jadi secara geografis inilah satu-satunya tempat atau dataran tinggi yang paling dekat dengan Teluk Bima. Makanya itu menurut hemat saya, menurut saya pendapat saya pribadi, disinilah tempatnya, lebih tepatnya Baboju itu tempat musyawarahnya para Cuhi pada masa itu, yang akhirnya melahirkan, yang akhirnya menjadi cikal bakal nama Mbojo dan lahirnya nama suku Mbojo. Kemudian kenapa nama Bima lebih terkenal dibandingkan nama Mbojo? Karena nama Bima, nama Mbojo mulai tenggelam dan nama Bima semakin dipopulerkan oleh bangsa Belanda ketika penjajahan kolonial Belanda. Kurang ajar memang Belanda ini, terkutuk. Jahanam antum. Para penjajah, siapapun yang menjajah kemerdekaan seseorang, antum terlaknat antum. Termasuk Anda juga termasuk menjajah ketika Anda membatasi seseorang untuk belajar. Salah satunya ketika Anda membatasi seseorang untuk belajar sejarah, berarti Anda termasuk penjajah. Karena apa? Menjajah mereka secara pikiran. Karena mereka terlahir merdeka untuk berpikir, namun Anda memenjarakan pikiran mereka untuk berpikir. Oke, kembali ke topik. Pesan-pesan tadi sok moral ya, bermoral ya. Jadi nama Bima mulai dipopulerkan oleh bangsa Belanda dengan tujuan agar masyarakat Bima itu kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Karena ini sejarah seperti ini selalu dilakukan hampir di semua di dalam sejarah perperangan atau di dalam sejarah penjajahan, karena sejarah itu ditulis oleh yang menang. Karena saat itu yang menang adalah bangsa kolonial Belanda, makanya mereka menuliskan sejarah Bima. Mereka mengangkat nama Bima, sehingga yang populer adalah nama Bima. Dan akhirnya nama Mbojo tenggelam. Dan akhirnya juga dampaknya banyak yang tidak mengenal nama Mbojo, dan orang lebih mengenal nama Bima. Jadi itulah asal muasal nama Mbojo. Jadi sekedar untuk mengingatkan kembali, nama Mbojo lahir dari nama tempat musyawarah seluruh Cuhi, yaitu Baboju. Dari nama Baboju itu lahirlah nama Mbojo. Dan nama Bima sendiri lahir dari gelar pendatang dari Jawa yang berjasa dalam proses berdirinya kerajaan Bima, yaitu Sang Bima. Jadi itulah asal muasal lahirnya nama Mbojo dan nama Bima. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai asal muasal nama Mbojo dan juga nama Bima, serta tempat yang menjadi cikal bakal nama Mbojo itu sendiri. Yuk kita sama-sama mempelajari sejarah, terutama sejarah leluhur dan nenek moyang kita, agar kita tahu bagaimana dan siapa leluhur kita. Jangan sampai leluhur kita adalah Fir'aun ataupun Abu Lahab. Ya, bagi kawan-kawan yang suka, tolong di like. Bagi yang gak suka, abaikan aja. Apabila memang dirasa video ini atau konten ini bermanfaat, share, tolong share, bagikan agar kawan-kawan yang lain bisa tahu. Terus bagi kawan-kawan yang mungkin tidak sependapat, ya silakan jungkir balik, salto ataupun kayang di kolom komentar. Karena sejatinya kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan pasti datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bima, sampai ketemu pada waktu dan tempat sejarah berikutnya. Salam hormat saya, salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, persis tentang di mana sebenarnya itu
lokasinya memang masih dua versi, antara lain di Candi di Pure itu, tetapi pada intinya adalah di wilayah sekitar kekuasaan Sudara pada masa lalu itu. Oh, berarti Sudara di tengah, di wilayah sekitar Teluk Bima. iya. Tidak ada catatan yang jelas di mana sih sebenarnya, di Bo pun tidak ada catatan tentang di mana sebenarnya Tempat Babuju pastinya, itu. ya. Ya. Tapi yang jelas dalam Bo itu dijelaskan musyawarah Paranju itu di Doro Babuju itu. Oh, berarti tidak disebutkan tempatnya di mana? Ya, tapi yang jelas itu di wilayah kekuasaan Sudara. Thank you.